semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, sederet manfaat nikel yang buat Indonesia lawan gugatan Uni Eropa. Jadi apa ini manfaat nikel, apa kelebihan nikel gitu ya, ini sampai Uni Eropa pun sanggup gitu ya menggugat Indonesia di WTO. So pastinya nikel ini pasti ada banyak kegunaan, sebab itu gitu ya Uni Eropa ini sampai melayangkan gugatan gitu di WTO, dan Indonesia juga akan mempertahankan kebijakan Indonesia untuk stop ekspor nikel. Jadi apakah dia ini manfaat kelebihan nikel ini? Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sampai Uni Eropa pun mau sampai ke WTO. Sahabat Kompas.com, sengketa ekspor nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memasuki babak baru. Untuk kalian tahu, awalnya Indonesia memang ingin melakukan hilirisasi dengan menyetop ekspor biji nikel. Aturan ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Pemerintah ingin Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah nikel saja, melainkan bisa menghasilkan produk turunan. Ada produk turunan. Namun rupanya langkah Indonesia ini ditentang oleh Uni Eropa. Sebab Uni Eropa yang selama ini berfokus mengolah bahan mentah nikel khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan pasca kebijakan Indonesia itu. Tak butuh waktu lama, Uni Eropa pun langsung menggugat Indonesia ke WTO usai kebijakan itu keluar. Menggugat Namun sampai begitu, ke pil pahit harus ditelan Indonesia. gitu ya? Pasalnya, hasil keputusan akhir WTO menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri yang ditetapkan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Melihat keputusan itu, Presiden Joko Widodo pun tak tinggal diam. Jokowi mengaku akan mengajukan banding atas gugatan, tetap meneruskan hilirisasi, dan juga akan membuka kemungkinan menaikkan pajak ekspor nikel. Akan menaikkan pajak ekspor walaupun akan disuruh buka kita gitu kan. Kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini, kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, kita kalah. Nggak apa-apa, kalah, saya sampaikan ke Menteri, banding. Mengajukan banding. Babak yang kedua, hilirisasi lagi. Iya, keberanian Presiden Jokowi gitu. Mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Nah, jadi bukan nikel saja ya, yang lain pun akan juga nih. Termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, melalui proses hilirisasi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Kan sudah berpuluh tahun, beratus tahun sudah ekspor sikap bahan pemerintah mentah Indonesia yang bersikukuh soal kebijakan larangan ekspor biji nikel ini tentunya bukan tanpa alasan ya. Pemerintah Indonesia melihat ada potensi besar ke depannya. Mengingat selama ini negara kita memang dikenal sebagai negara terbesar penghasil nikel di dunia. Jadi memang Bahkan Indonesia dalam penghasil setahun, terbesar Indonesia ya, dapat nikel. menghasilkan rata-rata 1 juta ton nikel di bawah pengelolaan 1 juta PT ton. Aneka Tambang atau Antam. Jumlah ini ternyata cukup jauh melampaui total nikel yang dihasilkan oleh negara lain, seperti Filipina, Rusia, hingga Australia. Bahkan mengalahkan Rata-rata nikel Rusia yang ya, mereka hasilkan per penghasilannya tahunnya itu, hanya nikel sekitar 100.000 hingga 400.000 ton per tahun. boleh sampai Oh iya, 1 juta besarnya ton. cadangan nikel di Indonesia juga tak lepas dari peran berbagai daerah penghasilnya. Setidaknya ada 5 daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, yakni Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, ya. Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, serta Pulau Gak di Papua Barat. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa manfaatnya nikel?
Nah, ternyata ada segudang manfaat dari penggunaan bahan baku nikel bagi kehidupan manusia, sahabat Kompas.com. Nikel yang bersifat keras namun bisa dibentuk ini merupakan bahan utama baterai kendaraan listrik. Bahan utama Ini baterai, artinya oke, itu yang nikel utama juga ya. berperan besar bagi keberlangsungan lingkungan. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin dengan emisi karbon tinggi, mobil listrik merupakan kendaraan yang bebas emisi karbon saat dapat berakselerasi lebih cepat. Nah, dengan memiliki cadangan nikel yang besar, Indonesia pun bisa mengambil peran strategis dalam perkembangan kendaraan listrik di masa depan. Selain menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik, bahan nikel juga dapat ditemui di kehidupan sehari-hari loh. Nikel selama ini memang menjadi bahan baku pembuatan baja. Bukan hanya itu saja, nikel juga berfungsi sebagai bahan pembuatan perangkat elektronik seperti televisi, Untuk elektronik setrika, juga. kompor listrik, penanak Ada nasi, macam-macam ya ponsel, fungsi radio, dia, hingga laptop. manfaatnya. Bahkan nikel juga berperan penting dalam ketahanan negara, yang tak lain bisa digunakan sebagai bahan baku peralatan militer. Nah, untuk peralatan militer juga. Jadi ada banyak ya. Ada banyak fungsinya nih yang boleh diolah gitu. Itu dia ulasan soal nikel dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya nih. Jadi memang ada banyak gitu ya manfaat dari nikel ini. Jadi bukan hanya sekadar bahan mentahnya, tapi boleh diolah menjadi pelbagai fungsi lagi. Mulai dari elektronik, peralatan militer dan yang lain-lain lagi, baterai gitu ya. Jadi ada banyak dia punya manfaatnya. Jadi tidak heran gitu ya kalau Uni Eropa pun sampai menggugat gitu ya, sampai menggugat Indonesia di WTO sebab kebijakan Indonesia untuk stop ekspor bahan mentah nikel ini dan dilakukan hilirisasi gitu ya. Jadi walaupun Indonesia kalah ya dalam putusan baru-baru ini gitu ya di WTO, tapi ini Indonesia akan tetap mengajukan banding gitu. Jadi kalau sekalipun gitu ya Indonesia disuruh untuk untuk buka lagi ekspor bahan mentah nikel ini, tapi akan dinaikkan pajak. Jadi kita sudah tengok pembahasannya sebelum ini gitu ya, sampai 1000%. Bayangkan tuh, memang akan dinaikkan dia punya pajak lebih besar lagi gitu. Jadi lawan tetap lawan. Keberanian Indonesia memang luar biasa ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.